Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sehat ya? Sehat Insya Allah Ustadz. Barokah mudah-mudahan. Ustadz, ini luar biasa. Subtema kita obat penawar ujian. Obat penawar ujian. Mohon ilmunya Ustadz, silahkan. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, ujian itu pasti selalu terjadi. Sekarang bagaimana kita bisa mengobatinya? Ibarat virus corona, ya di mana-mana ada. Kalaulah kita tidak terkena atau kita menulari orang lain, sekarang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencari obat penawarnya. Nah, ini memang obatnya agak susah ya. Kalau diteliti itu masih butuh waktu bertahun-tahun. Sedangkan kalau obat ujian kita ini, nah ini insya Allah lebih mudah. Dalam kisah Nabi dan para Rasul itu, Nabi Muhammad SAW itu banyak diberi obat penawar oleh Allah ketika beliau sedang bersedih hati. Ketika beliau sedang susah, sedang gundah gulana. Ketika banyak ujian, banyak teror, banyak disakiti dengan segala macam tekanan yang beliau terima, itu ternyata seringkali Allah memberi beliau itu tasliyah, hiburan. Ya, misalnya nih hiburannya. Turunlah ayat-ayat yang menceritakan bagaimana umat terdahulu, ya, mereka itu kemudian juga pernah mengalami iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kamu sekarang sakit, ketahuilah mereka itu orang kafir juga sakit juga loh. Itu perang Uhud ya, itu lagi habis-habisan lah. Ingat ya, kalau kamu sekarang habis-habisan, ternyata kemarin tuh mereka orang kafir tuh juga habis-habisan juga. Jadi jangan sedih sendirian, tenang aja, ujian tuh rata itu kemana-mana. Seperti kita sekarang ini juga ya kan, kalau yang terkena COVID-19 ini cuman kita doang, negeri kita doang, mungkin kita sedih. Tapi ternyata bukannya kita girang sih ya, tapi semua seluruh dunia ini rame-rame gitu kan. Kalau sedih itu rame-rame itu ya jadinya agak tenang dikit lah, karena semua juga ikut merasakan begitu kan. Jadi ujian itu pasti ada. Sekarang bagaimana obat dari penawar ujian itu adalah ya kita juga ikut merasakan tidak enaknya. Orang-orang juga ikut merasakan tidak enaknya. Jadi adanya kebersamaan itu akhirnya membuat kita jadi merasakan ujian tuh nggak terlalu berat. Ya, nggak terlalu berat karena ada semacam apa istilahnya solidaritas ya kan, ya sama-sama nggak enak gitu, bukan cuman kita doang nggak enak, yang lain juga nggak enak juga. Itu yang nomor satu yang paling penting. Jadi kalau nggak enaknya cuman sendiri tapi enaknya rame-rame ya sudah, jadi agak sulit gitu ya. Nah yang kedua tentu dengan banyak kita berdoa ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ujian ini bisa kita lewati. Nabi seringkali berdoa siang malam sampai nangis-nangis dan sebagainya. Itu kan doa itu kan senjatanya setiap orang yang beriman, ya kan? Doa silahul mu'min. Jadi kalau kita baca di Al-Quran banyak sekali bertabur doa. Iya, setiap nabi itu punya doa-doa yang khas gitu ya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Soleh dan sebagainya itu masing-masing dengan doanya. Nabi Musa paling banyak doanya. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau bagian akhir dari surat Al-Baqarah itu. Itu doa yang mantap jiwa itu. Kenapa? Karena Nabi itu minta keringanan. Ya, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu doa. Jadi kita menghadapi ujian itu obat penawarnya adalah doa. Kita bermunajat sama Allah, ngadu deh sama Allah gitu kan. Kan biasanya orang kalau lagi hatinya gundah itu ya, mau cari tempat curhat, ya kan, curhat sama suami, sama istri, curhat sama teman, curhat sama siapalah orang dekat. Tapi sebenarnya curhat yang paling asik itu sama Allah, ya kan. Pada malam hari orang lagi tidur semua, kita curhat, kita berduaan sama Allah, khalwah sama Allah. Itu yang akan lebih asik dan lebih menenangkan jiwa. Jiwa kita jadi tenang kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain tadi ikut merasakan, orang lain banyak merasakan ya, kemudian juga dengan doa-doa, kita sebenarnya dalam ujian itu juga namanya orang ujian. Pasti nanti akan ada habisnya, akan ada selesainya, dan pasti akan ada hasil dari ujian itu, ya kan?
Tidaklah Allah menguji seseorang kecuali lagi mau dinaikkan derajatnya. Derajat orang itulah mau dinaikkan. Jadi kalau kita sekarang ini misalnya nih ya, bersabar nggak bisa kemana-mana. Dalam keadaan kita harus di rumah terus. Mungkin sebagian saudara kita bukan cuma bersabar dia, tapi juga udah habis kesabarannya. Kenapa? Nggak ada pemasukan di keluarga. Ya kan? Nggak ada pemasukan. Orang kerja juga udah dipecat dari karyawan, udah di PHK, ya kan? Kalaupun ada gaji dipotong dan sebagainya, itu kan susah, sedih dan sebagainya. Tapi ingat ya, ini tidak akan berlaku selamanya. Dan ketika badai sudah berlalu, ya, maka akan keluar para alumninya, para pemenangnya, orang-orang yang akan mendapatkan keberhasilan. Kita nih kalau puasa sebulan ini kan kita juga sabar. Nanti begitu lebaran kan kita disebut orang yang menang, ya kan, orang yang menang. Nah, kita dengan segala macam ujian, tenang aja bahwa ujian ini pasti akan segera berlalu, cepat atau lambat. Dan ingat, begitu sudah lewat, kita akan jadi pemenangnya dari ujian-ujian yang Allah berikan. Allah tidak menurunkan suatu ujian kepada suatu kaum kecuali emang lagi mau dinaikkan derajatnya. Tidak mungkinlah ada orang lulus kuliah di wisuda kalau nggak pernah ujian, ya kan? Ujian itu tiap semester ada ujian, bahkan di tengah-tengah semester pun ada mid semester juga, ya kan? Di akhir itu ada ujian proposal, ada ujian disertasi, tesis dan sebagainya. Jadi ujian-ujian itu akan meningkatkan kualitas seseorang. Kita nih sebagai mukmin kalau nggak pernah diuji, gimana bisa dipastikan masuk surga? Nggak mungkin dong, ya kan? Emangnya kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, ya? Tapi sementara kamu belum lagi diuji, nggak bisa. Harus diuji dulu. Nah, maka ujian itu harus kita jadikan sebagai apa? Oh, ini saya lagi mau dinaikkan kualitas saya, mau di-upgrade, lagi mau dinaikkan kelasnya. Bukan cuma sekedar orang yang biasa-biasa, tapi orang yang punya nilai derajat yang tinggi. Dan jalannya adalah dengan cara ujian. Begitu Bang Ali. Baik, artinya kalau misalnya kita punya daya pandang yang positif, maka ujian itu akan jadi nikmat buat kita. Betul. Nah, betul. kalau misalnya kita punya gaya pandang yang negatif, maka itu akan jadi mungkin yang tadi aku bilang, aduh nih saya lagi diazab, dan akhirnya nggak bisa ngambil hikmah di baliknya gitu ya Ustaz ya. Iya, jadi dunia jadi sempit, ya kan? Karena apa? Karena bawaannya itu semua orang salah melulu. Kalau udah begitu kan kita nggak sabar dengan ujian. Padahal harusnya kita sabar dengan ujian, itu menunjukkan nanti semua jadi positif, ya, semua jadi apapun yang terjadi itu kalau dia nggak sabar dia syukur kan gitu ya, itu lebih mudah gitu. Nah, saya ingin menekankan doa. Siap. Doa. Ini penting buat kita semua. Sebenarnya semua doa bagus gitu ya. Tapi ketika kita sedang lagi dalam keadaan diuji sama Allah, itu doa itu para nabi dan rasul luar biasa. Misalnya masih ingat ya doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan itu, masih ingat gak? La ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu kita ulang-ulang terus. Itu luar biasa. Karena kita dapat hikmah keberkahan dari ayat Quran dan juga dari nabinya ya, termasuk juga Nabi Adam alaihissalam itu juga pernah ya ketika beliau baru saja dikeluarkan dari surga itu gara-gara makan yang dilarang kan, beliau mengatakan ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan yang paling topnya itu adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kebanyakan orang menyebut doa sapu jagat namanya. Karena di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Ya sudah, apalagi kita kan hidup cuma kalau enggak di dunia, di akhirat. Di dunia baik, di akhirat baik, selesai. Kelihatannya doa itu sederhana dan orang banyak ngucapin gitu ya, udah di mana-mana udah sering. Tapi ya justru itulah doa yang penuh keberkahan. Yang penting kita meyakini di balik dari doa itu kita sangat berhusnuzon pada Allah. Bahwa Allah akan segera memberikan pertolongannya kepada kita. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, ketika kita adukan kepada Allah dengan ikhlas, dengan berhusnuzon kepada Allah,
Yang penting tuh husnuzon gitu loh. Jangan begini, percuma saya doa, kenapa? Paling juga nggak dikabulin, orang gue jarang-jarang sholat. Jangan begitu. Ya. Namanya orang berdoa itu harus dengan penuh apa? Yakin. Sepenuh harap, sepenuh yakin, pasti masa Allah nggak ngasih. Saya kan hamba Allah, ya kan Allah suruh saya berdoa. Bahkan kalau Allah pernah bilang begini kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padaku di mana aku, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, ya, memberikan apa yang dia minta. Itu janji Allah. Nah kan kita tinggal tagih, ya Allah katanya saya suruh minta. Ini sekarang saya minta nih gitu kan. Kalau sampai juga udah saya minta nggak dikasih, ya itu terserah engkau ya Allah, kan yang Tuhan engkau, ya kan. Dengan cara begitu Allah akan segera turunkan. Ya, jadi kita semoga doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa naik tingkat, ya. Ujian-ujian ini bisa kita lewati dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sedikit Ustaz, masih habis ya waktunya ya Mas ya. Mungkin sedikit ya. Boleh nggak sih kita minta nggak diuji? Atau berdoa, ya Allah saya gak kuat nih ya Allah, udah jangan diuji sama yang ini, boleh gak? Ya kita bukannya minta gak diuji, tapi begini, ya Allah ujian sih boleh, tapi soal jangan yang susah-susah deh. Yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang Satu, aja. yang kedua juga kalaupun ada salah-salah ya tolong nilainya jangan dikerasin gitu. Dikasihlah yang mudah gitu. Nilai yang gampang ya Allah, kan begitu ya. Yeah. Itu boleh. Boleh ya. Namanya kita dekat sama Allah, mintalah sama Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ilmunya. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan atau menyimak kisah para nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.